Shalom, salam kamu spesial. Saya senang kita berjumpa lagi di dalam satu pembahasan yang berbeda. Dan saya percaya ini akan menjadi berkat besar bagi kita semua. Malam ini saya ingin mengangkat satu topik yang berjudul terbaru, clear. Ustadz Agustan kena stroke karena kentuti Alkitab. Kena azab Allah. Nama Yesus sembuhkan yang lumpuh. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya mengambil satu potongan video dari channel TV Lasar Kristus. Di situ dengan jelas ditunjukkan bahwa Ustadz Agustan sudah kena stroke sehingga dia harus dibantu untuk bisa berdiri dan dia sangat-sangat menderita. Bahkan Bapak Ibu saudara-saudara, kepastian tentang Ustadz Agustan kena stroke itu bukan sesuatu yang dari channel Kristen ya, tapi juga dari channel Ipung Atria. Di situ dengan jelas judul dari videonya adalah Ko Agustan. Saya bisa tunjukkan buat Bapak Ibu saudara-saudara ya. Ini merupakan judul dari video sekaligus gambar dari Ustadz Ipung Atria. Judulnya adalah Ko Agustan stroke bukan karena Yesus tapi karena kelebihan minum obat ya. Terserah apapun bantahan yang mau diberikan oleh teman-teman Muslim, tetapi sesuatu yang pasti bahwa Ustadz Agustan sudah kena stroke ya. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, ada yang membantah bahwa itu bukan karena asapnya Tuhan Yesus ya. Terserah, boleh saja, siapapun boleh berpandangan apa saja. Tetapi harus diingat bahwa beberapa hari yang lalu Ustadz Agustan dalam keadaan sehat sempurna dan dia kentuti Alkitab dan dia menantang Tuhan bahwa dalam 1 bulan dia akan mati ya, kalau memang Tuhan itu ada. Dan luar biasa, hanya beberapa hari kemudian dia kena stroke ya, dia kena serangan stroke. Saya tidak tahu saudara berpandangan seperti apa, tetapi bagi saya begitu dekatnya dia kena penyakit sebelum dia mengentuti Alkitab dan kemudian beberapa hari dia kena stroke. Itu membuktikan bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi. Dan saya percaya bahwa, saya tidak maksud menghakimi, tetapi saya percaya bahwa ini adalah teguran buat Ustadz Agustan. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita akan tonton potongan video yang saya ambil dari channel TV Lasar Kristus. Mari kita saksikan. Udah 3. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Gak mau nih. Ini udah cuma segini. Nih, berdiriin mukanya, kepala. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Bisa gerak atau sini? Gerak sendiri. Tuh, Ya. nyambung lagi. Udah nyambung. Assalamualaikum semuanya. Apa? Allahu Akbar. Udah, tenang, dah ya. Udah dimatiin ya. Udah. Emosinya harus ini dong, Sony. Enggak ada. Bapak Ibu saudara-saudara, waktu kita menyaksikan potongan video tersebut tentang Ustadz Agustan, saya merasa sangat sedih, saya sangat
kasihan dengan Ustadz Agustan. Kenapa? Karena dia kena stroke dan dia masih memiliki 2 anak putri yang masih sangat kecil, ya, bahkan belum ada yang kuliah. Dia punya mama yang juga sudah, kalau tidak salah, stroke juga. Dia harus membiayai mereka, dan ini sesuatu yang memprihatinkan. Dan waktu saya memperhatikan video tersebut dan mendapatkan informasi bahwa dia kena stroke, saya teringat akan ayat firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 6. Kisah Rasul pasal 3 ayat 6. Di situ sebenarnya ayat-ayat sebelumnya menceritakan tentang seorang lumpuh yang ada di gerbang indah Bait Allah. Dia sudah 40-an tahun lebih lumpuh. Tetapi waktu dia berjumpa dengan Petrus, Rasul Petrus, Petrus berkata di dalam, kita baca dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 6. Kisah Rasul pasal 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Nah, ini luar biasa. Kisah ini luar biasa, karena kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, bagaimana dia memegang tangan orang yang lumpuh itu, dan orang itu melonjak berdiri, dan orang itu disembuhkan Tuhan. Mujizat terjadi. Dia sudah 40 tahun lebih lumpuh, tapi dengan nama Yesus, nama yang berkuasa itu, maka dia disembuhkan. Nah, oleh sebab itu saya mengajak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ada 2 hal yang kita bisa renungkan. Yang pertama adalah, ada apa dengan nama Yesus yang penuh dengan kuasa ini? Ya, waktu saya menulis ini, Tuhan membawa pikiran saya kepada orang-orang yang hebat di dalam Alkitab. Kenapa bukan dalam nama Abraham mujizat terjadi? Kenapa bukan dalam nama Musa, pemimpin besar yang membebaskan orang Israel dari Mesir, mujizat terjadi? Kenapa bukan nama Daud, seorang raja yang besar, ya, yang juga orang-orang ini dikenal di dalam Islam juga sebagai nabi-nabi? Kenapa bukan di dalam nama mereka mujizat terjadi, tetapi harus atau dapat dikatakan di dalam nama Yesus, ya, nama yang luar biasa. Kenapa? Karena memang nama Yesus itu adalah nama yang diberikan oleh malaikat. Kalau kita perhatikan Matius pasal 1 ayat 21, di situ dikatakan, malaikat berkata kepada Maria, Matius pasal 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi malaikat memberitahukan bahwa anak yang dilahirkan oleh Maria itu diberi nama Yesus. Nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang dahsyat, nama di atas segala nama, nama yang luar biasa. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, apapun masalahmu, saya khusus buat saudara saya Ustadz Agustan, apapun yang sudah terjadi, mungkin engkau kena stroke. Tapi saya mau katakan, kalau engkau membuka hati dan berseru kepada nama Yesus, nama yang berkuasa ini, mujizat dapat terjadi atas hidupmu. Mujizat dapat terjadi atas kesehatanmu. Mujizat dapat terjadi atas rumah tanggamu, kehidupanmu, ekonomimu, apapun. Nama Yesus berkuasa. Karena dia datang, Alkitab mengatakan, tadi kita baca ayat firman Tuhan, dia datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Ya, dengan jelas di sini dari dosa. Mungkin karena Ustadz Agustan, sekali lagi saya tidak punya maksud menghakimi, tapi mungkin karena Ustadz Agustan kentuti Alkitab sehingga Tuhan menghukum dengan kena stroke. Tapi saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang maha pengampun, maha pengasih. Jadi kalau Ustadz Agustan datang dan bertobat dan merendahkan diri dan berseru kepada nama Yesus, mujizat dapat terjadi. Yang kedua, saya lihat di sini dalam kebenaran ini adalah hanya nama Yesus yang dapat menyelamatkan. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Bukan saja Yesus dapat menyembuhkan kita dari sakit penyakit. Bukan saja nama itu berkuasa untuk melepaskan kita dari kuasa penyakit. Tapi nama itu juga
menyelamatkan. Mari kita baca dalam Kisah Rasul pasal 4. Nah, ini adalah pasal berikut. Tadi pasal 3 waktu dia sembuhkan orang lumpuh. Pasal 4 dengan jelas Petrus berkhotbah. Dan dia mengatakan suatu pernyataan yang sangat penting. Yang menjadi kabar baik buat semua orang di dunia. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Di situ dengan jelas Petrus berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Wow, luar biasa. Firman Tuhan sudah jelas mengatakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Ya, keselamatan tidak ada di luar Kristus. Di luar Kristus, di luar Kristus atau nabi yang lain tidak ada keselamatan. Ya, hanya di dalam nama Yesus, hanya di dalam nama Yesus. Karena Petrus dengan jelas mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam nama Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Artinya kita semua hidup di bawah kolong langit. Dan kalau kita mau selamat, hanya nama Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Bukan amal kita, bukan kebaikan kita, bukan usaha kita. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Beribu-ribu tahun manusia sudah berusaha, tapi manusia gagal. Yesus datang menjelma menjadi manusia, rela pergi ke salib, mati dan bangkit. Dan di dalam nama Yesus ada kepastian keselamatan. Kalau kita percaya kepada Dia, bukan karena kebaikan kita, bukan karena amal kita diselamatkan, tapi karena nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa di bumi dan di surga. Nama yang dahsyat, nama yang luar biasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang menonton video ini, dan engkau belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, buka hatimu, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kalau engkau yang sudah menjadi orang Kristen, tapi engkau tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, saya mau katakan, bertobat dan percaya kepada Yesus. Saya khusus buat saudara saya, Ustadz Agustan, buka hatimu, percaya kepada Dia, karena Dia yang berkuasa di langit dan di bumi. Dia memiliki kuasa, Dia berkuasa atas segala sesuatu. Dia dapat menolong kehidupan kita. Malam ini saya tergerak untuk kita berdoa buat Pak Ustadz Agustan yang sudah kena stroke. Biar Tuhan menyatakan kuasanya, karena kasihan keluarganya, istrinya, kedua anak putrinya, dan juga mamanya yang juga stroke. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami tahu bahwa Engkau Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Engkau telah memberikan kepada kami kuasa seperti Engkau berikan kepada Petrus. Dan di dalam nama-Mu yang berkuasa, kami mau berkata seperti Petrus malam ini dengan iman. Di dalam nama Yesus orang Nazaret itu, mujizat terjadi buat Ustadz Agustan. Dia disembuhkan Tuhan. Biar dia boleh percaya kepada Tuhan. Kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan. Nama Tuhan ditinggikan. Nama Tuhan diagungkan. Karena kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang dahsyat. Bagi mereka yang menonton video ini dan mereka yang belum percaya, Tuhan datangi mereka secara pribadi. Selamatkan mereka dalam nama Yesus. Mujizat keselamatan terjadi. Karena hanya dalam Yesus ada keselamatan. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, karena subscribe itu gratis, ya. Dan saudara waktu subscribe, saudara sedang menopang channel ini sehingga saya bisa terus berkembang dan mengembangkan video-video dalam channel ini. Jangan lupa memberi komen, jangan lupa tekan lonceng supaya setiap kali saya upload video, Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi. Dan kalau engkau diberkati, bagikan video ini di grup-grup WA, grup Facebook, sehingga ada banyak orang diberkati dan nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Saya percaya Tuhan memberkati engkau malam ini. Shalom.